Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Togo Noval Gunawan dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya akan memaparkan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik. Sebelum kita mulai, apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamika. Subbidangnya adalah elektromagnetisme. Pada setiap muatan listrik yang bergerak, memiliki percepatan dalam memancarkan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini unik, di mana dia dapat bersifat sebagai gelombang ataupun bersifat sebagai partikel. Jika elektromagnetik dilihat sebagai gelombang, maka elektromagnetik memiliki parameter seperti gelombang berupa kecepatan, panjang, gelombang, dan frekuensi. Akan tetapi, jika elektromagnetik dilihat sebagai partikel, maka diketahui foton dan masing-masing energi berhubungan dengan frekuensi yang dijelaskan oleh Max Planck. Tapi saat ini kita tidak akan membahas tentang apa itu elektromagnetik dengan lebih jelas lagi. Tapi sekarang kita akan membahas manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik. Manfaat yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Manfaat yang kedua adalah sinar inframerah. Manfaat dari sinar inframerah antara lain untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam. Sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan tebal sekaligus. Yang kedua adalah fotografi diagnosa penyakit. Yang ketiga adalah mengeringkan cat kendaraan dengan cepat. Keempat, pada bidang militer digunakan sebagai teropong dengan inframerah guna melihat di tempat yang gelap. Manfaat yang ketiga adalah sinar ultraviolet, yakni fungsinya adalah menentukan keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, dan pertumbuhan vitamin D. Manfaat yang keempat adalah sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran. Manfaat selanjutnya adalah sinar gamma. Fungsi dari sinar gamma antara lain terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan. Selanjutnya ada sinar tampak. Fungsi dari sinar tampak antara lain membantu penglihatan mata. Manfaat yang terakhir adalah gelombang mikro. Fungsinya adalah pemanas microwave, menggunakan radar, dan gelombang radar. Selanjutnya adalah dampak. Secara garis besar, dapat digambarkan bahwa dampaknya antara lain 1. Menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan bahkan kerdil akibat gelombang pendek atau UVB. Kedua, menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak yang dilibatkan oleh pulsa microwave. Yang ketiga, menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan memicu kanker kulit jika terjadi di lubang ozon yang mengakibatkan radiasi UVB dapat menembus permukaan bumi. 4. Menyebabkan kerusakan kepala, kelelahan, hilang memori, dan memicu kanker otak yang diakibatkan oleh radiasi handphone yang berlebihan. Kelima, pemaparan berlebihan terhadap sinar UV dapat mengakibatkan sebagian besar garis-garis wajah menjadi berkerut dan keriput. 6.
Sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan hidup manusia akibat terpapar sinar X secara berlebihan. Dampak yang pertama adalah dampak perangkat gawai. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik adalah 1. Menyebabkan nyeri kepala, 2. Insomnia, 3. Mual-mual, 4. Kerusakan kromosom, 5. Mengurangi konsentrasi, 6. Menurunkan memori otak, 7. Memicu kanker. Kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.